Tadi udah jelas kan perbedaannya sama kuliner yang pastinya yang murah dan yang mahal secara kesamaan. Halo Sobat Kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom di Kuliner TV. Nah, kali ini saya mau bahas mesin sealer ini. Jadi banyak nih pertanyaan. Jadi orang udah tahu nih cara usaha yang benar kayak gimana segala macam, tapi tidak tahu alat yang cocok yang seperti apa. Jadi kemarin ada yang kasih kita inputan, tolong dong bahas sealer. Jadi sealer itu ada yang 200.000 sampai yang berjuta-juta, bedanya apa? Makanya kita buat perbandingan cukup jauh. Ini harganya cuman 100 sekian, hampir 200.000, dan ini harganya sekitar 3 jutaan dengan fungsi yang sama, tapi kenapa harga beda jauh? Mau tahu kan? Kita langsung aja unboxing. Jadi sekarang kita sudah unboxing nih produknya. Kita coba dari yang besar dulu, continuous band sealer. Oh ya, sebagai informasi, kita tidak bongkar ini sama peti-petinya. Maksudnya kita tidak kasih lihat karena besar, petinya juga besar. Ada yang peti kayu, kardus yang besar. Jadi kita agak susah keluarinnya. Dan kita langsung keluarnya. Yang didapat dari packingannya apa ya sih? Ya hanya mesin dan beberapa spare part. Ini ada on-off-nya, kabel power. Terus dikasih spare part, ada teflon belt dan ini lead belt namanya. Ini lead belt yang karet, teflon belt ini kayak kain begini, dan dikasih berapa part, ada obeng, ada kunci-kunci, ada spring, lalu ada ini apa? Expired date. Lengkap dengan berbagai huruf. Oh, huruf dan angka, hanya huruf dan angka. Ini ada A sampai Z. Ada 0 sampai 8. Oke, sebagai informasi nih sahabat kuliner. Jadi saat Anda beli produk ini, continuous band sealer, unitnya udah siap pakai. Ini part-partnya saya cek semua sudah ada. Ini tinggal dipakai aja, tinggal dinyalain. Oke, lanjut langsung aja kita tes ya. Pertama kita colok dulu kabel powernya. Hanya tinggal dicolok sampai masuk dan tinggal kita nyalain. Jadi seperti biasa kita akan compare versus produk A dan B. Kenapa sih kita harus lakukan ini? Jadi buat sahabat kuliner tahu nih investasi alat apa yang cocok. Jadi bisa ngerti kenapa sih ada yang beli yang murah, kenapa harus beli yang mahal. Kita akan compare, kita akan kasih tahu bedanya. Nah, pertama-tama kita nyalain dulu tombol on. Terus kita nyalain dulu heaternya. Kita nyalain dulu kipasnya, blowernya. Dan suhunya kurang lebih 150 derajat, 150-an derajat. Nah, nanti kita nunggu dulu sampai heaternya mati ke off ya. Sahabat kuliner juga harus tahu ya, mesin ini ternyata sedikit berisik dan dayanya lebih besar. Ini dayanya sebesar 700 watt. Dayanya sebesar 700 watt dan saat kita nyalain, kita harus tunggu dulu sampai dia panas. Cuman kelebihannya, dia penggunaannya cepat. Dia bisa kerja dengan lebih cepat karena dia bentuknya conveyor. Tapi syaratnya harus tunggu dulu. Kurang lebih 5-10 menit sampai dia panas dan siap dipakai. Kalau misalnya dia sudah nyala dari on ke off, berarti menandakan heaternya mati dan itu sudah siap dipakai. Berarti suhu yang kita minta sudah dikonfirmasi dan sudah tercapai. Nah, tombol ini nih, ini tombol apa ya? Ini tombol emergency karena ini mesin udah premium. Kalau misalnya satu waktu plastiknya rusak atau nyangkut atau tangan kejepit, kita tinggal pencet ini dia akan mati secara keseluruhan. Kalau menyalain tinggal diputar ke kanan aja. Terus untuk continuous band sealer ini variannya banyak ya sahabat kuliner ya. Ada yang 900, ada yang 800, ada yang 1000 1 meter, macam-macam. Apa sih yang bedainnya? Bedain di kualitas dan di ukuran sealernya. Terus untuk bodinya juga ada berapa macam ya? Ada yang stainless dan cat. Kebetulan di tangan saya ini body cat. Kalau stainless dia warnanya stainless, chrome terang. Oke, sambil nunggu kita lihat bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini dinamonya cukup besar. Ya, karena memang mesinnya premium. Terus dia ada apa ini namanya termokontrolnya. Nah,
yang ini namanya relay. Relay ini yang buat ngatur kecepatannya. Jadi kalau kita pelan, bisa kencang dari relay ini. Untuk gear-gearnya sendiri pun yang ini sudah metal ya. Jadi gear ini ada yang metal, ada yang plastik. Terus di sini ada blower. Blower ini fungsinya untuk mendinginkan heaternya. Jadi takutnya kalau misalnya sampai overheat atau apa, blower ini yang kontrol. Jadi nggak sampai terlalu panas seperti itu. Nah, sekarang sudah tercapai. Ternyata cuma 1-2 menit aja, nggak lama. Dan kita siap gunakan. Kita akan langsung tes. Saya menggunakan plastik OPP. Nah, kalau ada yang nanya, ini buat apa? Ini buat isi angin, nitrogen, atau angin udara biasa aja. Kebetulan mesin yang saya bawa ini, yang dikasih ini mesinnya cukup spek lengkap. Jadi dia bisa buat isi angin nitrogen juga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli yang tanpa angin juga bisa. Ya biasa aja, nggak usah pakai angin. Jadi cukup masukin aja. Nah, hanya seperti itu aja. Plastik sudah terseal dengan baik dan cukup kuat. Nah, kelebaran seal ini 1 cm dan dia cukup kuat. Jadi ini aman untuk produk sahabat kuliner semua yang mau di packing dan terlihat rapi dan aman dari bakteri-bakteri di luar sana dan virus-virus pastinya. Seperti itu aja untuk sealer. Simple banget. Jadi perbedaannya, nanti kita akan bahas perbedaannya. Kita coba dulu yang versi murahnya. Oke? Oh ya, untuk harga, ini range harganya itu dari 2,6 sampai 4 jutaan ya. Nanti kita kasih linknya di bawah ini ya, buat referensi sahabat kuliner semua. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Bonus cara matiin kondispen sealer. Pertama-tama kita matiin dulu suhunya ke 0. Lalu kita matiin tombol on off-nya. Tujuannya untuk menjaga biar termokontrol tidak cepat rusak. Berikutnya kita matikan, tahap kedua kita matikan kipasnya setelah ditunggu kurang lebih 5-10 menit. Matiin. Setelah matiin baru mulai tombol ini. Oke, kita lanjut unboxing versi murahnya. Nah, sahabat kuliner, berikutnya kita akan bahas mesin yang murah ini. Ini mesin fungsinya sama dengan yang tadi kita bahas sebelumnya. Sama-sama nge-sealer agar produknya kedap udara. Bukan kedap udara jadi dibuang, cuman ke-seal jadi tidak rapat, jadi tidak masuk udara dan tidak keluar udaranya. Nah, ini versi murahnya. Ini banyak dipakai sama UMKM di luar sana yang baru-baru mulai mau cari yang budgetnya terbatas ya pakai mesin. Kita unboxing ya, isinya apa aja ya. Kita dapat manual book, bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nah, untuk hand sealer sama dengan mesin sebelumnya, ada berapa varian ukuran? Ada yang 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 sampai 3 meter. Wow, 3 meter. Dan bahannya, merek udah pasti banyak. Jadi kita tidak sebut merek, kita review fungsi. Kita review fungsi. Kenapa sih harus beli yang mahal? Kenapa harus beli murah? Anda harus tahu. Nah, dapat ini spare part. Kita dikasih 2 biji kawat. Ada kawatnya, ini kayak bisa diganti sendiri. Dan dikasih 2 lembar teflon. Oh, dia kasih ini, dia kasih ganjelan. Nah, bentuknya simpel aja seperti ini. Di sini watt listrik ini 30 cm. 30 cm. Listriknya itu 450 watt. 450 watt. Nah, untuk body ini kita dikasih tahu kalau body ini ada berapa macam. Ada yang body plastik, ada yang body besi, dan ada yang body aluminium. Pastinya aluminium lebih mahal ya, karena aluminium itu trafonya lebih besar juga katanya. Oke, kita akan tes langsung. Kita menggunakan plastik yang sama seperti yang kita gunakan. Nah, terus di sini itu dia ada ini timer ya. Ini bukan suhu. Kalau tadi kan bensinler pakai suhu, ini timer. Jadi ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Jadi dia cara kerjanya tidak pakai heater. Dia kerjanya pakai trafo, bukan heater, beda. Kalau trafo itu dia panasnya konstan. Dia cuma pakai waktu. Kalau heater dia panasnya bisa diatur, bisa kecil, bisa gede. Yang ini pakainya kurang lebih 3,5 sampai 4 detik.
Nah, seperti ini. Ya, sealnya seperti ini. Ini tipis sekali ya. Sangat tipis, tapi kuat. Ini kurang lebih 0,2 sampai 0,3 mili. Sedangkan kalau yang pakai versi band sealer itu kurang lebih 0,8 sampai 1 cm. Udah pasti makin tebal, makin kuat. Udah pasti. Kalau ini mirip kayak zaman dulu pakai lilin begini, hasilnya setipis ini, cuma lebih rapi. Memang lebih rapi dan cukup kuat. Ini kuat untuk sumber panasnya ini dari trafo, dan dia digerakkan sama switch di dalam sini dan disambung ke kawat heating ini. Ini spare partnya. Karena kalau pemakaian panjang dia bisa putus. Jadi bisa putus kawatnya dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau plus dan minusnya tidak nyatu, listriknya nggak jalan dan tidak panas. Jadi kalau putus tinggal diganti. Nah, teflonnya kalau dia bisa terlalu banyak pakai, biasanya teflon ini akan robek. Nah, kalau robek dampaknya ke plastik, bukannya ngesil, malah jadi melepuh, bahasanya meleleh. Karena tidak ada lapisan dari kain ini, jadi dia tidak nempel, malah meleleh seperti itu aja. Mau itu mesin band sealer ataupun hand sealer, karena dia menggunakan listrik sumbernya, hati-hati ya, itu berbahaya dari sisi panasnya, karena dia sini panas, tempat sealnya panas, dan dari listriknya, takutnya ada kontak bocor atau apa. Jadi jangan dekatkan ini ke anak-anak, takutnya jadi alat main dan bahaya. Oke, seperti itu aja. Nah, final kita akan compare dua produk ini, plus dan minusnya. Jadi menjelaskan perbedaannya sama kuliner, yang pastinya yang murah dan yang mahal secara kesamaan fungsinya sama-sama bisa ngesil. Kalau misal itu yang Anda cari, cukup ngesil aja, pakai murah cukup. Cuman karena dia kecil dan dia pakai trafo, ini punya umur pakai yang sangat pendek. Jadi kalau misal pemakaian mungkin udah 1000 piece, biasanya trafo jebol atau heaternya rusak atau kawatnya yang putus. Ya kalau cuma produk habis pakai nggak apa-apa, tapi yang jadi masalah kalau trafo rusak biasanya diganti baru karena spare part trafo cukup mahal kalau yang ini. Tapi kalau pemakaian Anda mau cepat dan mau yang lebih awet, saya saranin Anda pakai mesin continuous band sealer. Investasi Anda memang lebih besar, tapi secara umur pakai untuk jangka panjang long term-nya pasti membuat bisnis Anda lebih sustainable, lebih kuat. Jadi investasi jangka panjangnya aman. Tapi kalau misalnya budget terbatas silahkan pakai yang versi murahnya. Terus kelebihan yang mahal ini apa aja selain kekuatan? Kelebihannya dia seal-nya itu 1 cm. Jadi produk Anda dijamin akan lebih kuat. Lekatnya, daya lekatnya lebih kuat dan kecepatannya tinggi. Dia bisa diatur, bisa cepat, bisa lambat. Terus untuk dayanya listriknya pun nggak beda jauh. Yang kecil ini 30 cm itu listrik aja mau sekitar 400 watt. Yang segede ini hanya 700 watt. Dia bisa menggunakan plastik yang lebih besar, kecepatan tinggi. Jadi secara hitung-hitungannya ini pasti lebih hemat. Seperti itu. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga informasi tentang mesin sealer ini sangat bisa memberikan pandangan baru, memberikan wawasan buat semua sahabat kuliner. Tolong kasih saran atau tanya langsung kalau yang kurang jelas di bawah sini. Kita akan sangat senang untuk menjawabnya. Dan share video ini ke semua teman-teman sahabat kuliner semua agar tidak salah dalam berinvestasi alatnya. Dan terakhir ingat untuk like dan subscribe video ini agar kita makin semangat buat konten-konten yang sangat inovatif dan bermanfaat buat sahabat kuliner semua. Oke, saya Indra Yusuf pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.